Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 5. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan membahas subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan hati yang bahagia dan jiwa yang semangat. Oke, anak-anak kelas 6, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu subtema 2, usaha di sekitarku. Di sana kita mulai dengan pembelajaran pertama. Ada Benny di sana yang memegang cangkir dan teko, ya. Di sana Benny bertanya kepada kita semuanya, yaitu usaha apa saja yang ada di sekitarmu. Lalu bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain yang ada di sekitarmu. Nah, mari kita belajar bersama Benny hari ini. Oke, anak-anak, jadi kalian di sana diminta untuk mengamati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui yang lebih lanjut tentang kegiatan dari wirausaha pada gambar yang ada di atas dan dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi di sini kita sudah ada jawabannya. Jadi apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut ya, hambatannya. Lalu pertanyaan kedua yaitu berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Di sana ada usaha fotokopi, usaha potong rambut, dan usaha bengkel ya. Hambatan dan berapa penghasilannya. Kegiatan selanjutnya yaitu diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah satu seorang teman, lalu tuliskan kesimpulan dari hasil diskusimu ya. Jadi setiap usaha itu memiliki hambatan ya, lalu serta memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Nah, sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu ya. Ada seperti usaha warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, ada butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Lalu selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Jadi manfaatnya yaitu saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih dekat ya. Jadi tidak perlu terlalu jauh untuk mendapatkan kebutuhan yang saya butuhkan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Lalu sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Nah, jelaskan. Nah, kita mulai dari usaha fotokopi ya. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utamanya. Lalu kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Lalu sumber daya manusia menjadi operator dari mesin fotokopinya. Lalu yang selanjutnya yaitu usaha potong rambut. Jadi mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut ya. Lalu kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk ya selagi dicukur, dan sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur tersebut ya. Usaha selanjutnya yaitu usaha bengkel. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Yang kedua yaitu sumber daya manusia menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part tersebut ya. Jadi sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha-usahanya ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri saja ya? Jelaskan. Jadi jawabannya tidak. Karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas itu merupakan barang-barang buatan dari luar negeri ya, dari negara lain ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan ya. Jawabannya ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara-negara lain. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama ya.
Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Nah, namun diperlukan kerjasama dengan negara-negara lain. Salah satu contohnya yaitu kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Nah, untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa saja berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusianya, kursinya, dan mejanya. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, dari negara lain. Misalnya, mesin cukur dan peralatan lainnya. Nah, begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari negara-negara lain atau di luar negeri ya. Yaitu seperti mesin fotokopi, lalu suku cadang sebagai spare part dari kendaraan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Mari kita baca dengan cepat ya. Ekspor batik terus meningkat. Nah, Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar ya. Sekitar 22,07 triliun rupiah. Nah, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahunnya. Nah, pada periode Januari sampai April 2015 yaitu nilai ekspor mencapai 1,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, ekspor pada 2014 itu mencapai 340 juta US dollar, sekitar 5 triliun rupiah. Nah, jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor tahun 2013. Nah, batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Nah, selain itu juga ke negara-negara lain seperti negara Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri, nah itu disebut dengan mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri, maka disebut dengan mengekspor. Kita lanjutkan membacanya, yaitu Kasongan Bantul, ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan pengrajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik desa Kasongan, yaitu di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Nah, ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Wah, banyak sekali ya, 6 miliar. Nah, berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca. Lalu patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model, dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 pengrajin kualitas ekspor, termasuk 5 pengrajin skala besar. Nah, pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat kembali, ya, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, kegiatan selanjutnya menjawab pertanyaan pada halaman 69 di buku cetak kalian ya. Kita bahas di sini. Soalnya yaitu apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ya, jawabannya yaitu yang kita ekspor ya, yang diekspor dari Indonesia ke negara lain ya. Itu seperti kelapa sawit, tembakau, karet, kopi, teh, kakao, dan tebu. Lalu peralatan elektronik, tekstil, kulit dan produk olahannya, dan yang terakhir adalah batu bara. Nah, ini ekspor ya, yang kita jual ke negara lain. Sedangkan apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia yang kita beli ya dari negara lain, seperti minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, serta obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Oke anak-anak, pada halaman 69 hingga 70 disajikan beberapa buah gambar. Jadi anak-anak diminta memprediksi tentang apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet ya.
Jadi hasil prediksinya kalian tulis dalam tabel yang tersedia. Yang pertama sana ada pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, ya. Lalu penggaris, daun, gelang karet, dan kaca. Oke, kita mulai bahas. Jadi jawaban dari halaman 70 ya seperti pensil. Jadi hasilnya yaitu tidak ditarik ya. Peniti ditarik, kalau penghapus tidak ditarik oleh magnet, paku ditarik oleh magnet, penjepit kertas ditarik oleh magnet, sisir tidak ditarik oleh magnet, gunting dapat ditarik oleh magnet, batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca tidak ditarik oleh magnet ya. Inilah hasilnya ya. Nah, jadi hasil percobaan tersebut ya tujuannya itu untuk mengetahui benda-benda yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Jadi kita sudah mempersiapkan bahannya, langkah-langkahnya. Jadi kita mengambil magnetnya, lalu dekatkan magnetnya ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. Lalu kita sudah bahas hasilnya. Jadi kesimpulannya yaitu benda non-logam itu tidak dapat menempel dengan magnet, sedangkan benda yang terbuat dari logam itu dapat menempel dengan magnet. Nah, itu kesimpulannya ya. Oke, anak-anak kelas 6, kita ke pembelajaran 2. Di sana ada Benny lagi ya. Benny berkata, usaha kecil dan menengah atau yang disebut dengan UKM, yang disingkat dengan UKM, usaha kecil dan menengah, seperti gerabah dan batik Nusantara. Nah, ini perlu terus dipromosikan ya, agar dikenal lebih luas, baik itu oleh konsumen dalam negeri maupun oleh konsumen luar negeri atau mancanegara. Nah, salah satunya yaitu melalui poster. Nah, ayo kita belajar mengenal poster sebagai bagian dari reklame ya. Oke, anak-anak kelas 6, kalian amati poster berikut ini ya. Di sana ada poster pameran batik yang diselenggarakan tanggal 2 sampai 7 Desember 2016. Ya, layang-layangnya terbuat dari batik, lalu ada berbagai jenis kain batik ya. Lalu ada poster lagi pameran gerabah yang diselenggarakan tanggal 7 sampai 10 Desember 2016. Di sana ada gerabahnya, gambarnya ya, yang terbuat dari kerang dan alat lainnya ya. Jadi posternya sangat menarik, gambarnya juga menarik ya. Oke, anak-anak kelas 6, setelah kita mengamati poster, mari kita jawab pertanyaan di halaman 78. Ya, kita mulai dengan nomor 1, yaitu bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Jelaskan. Jadi jawabannya, poster tersebut terlihat sangat menarik karena dilengkapi oleh gambar. Namun, poster tersebut kurang jelas ya, karena tidak ada informasi tentang tempat penyelenggaraan acara pameran yang ditunjukkan pada poster tersebut ya. Itu kekurangannya ya. Nomor 2, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Jadi keterampilan yang diperlukan yaitu kemampuan dalam mendesain gambarnya ya. Lalu menempatkan gambarnya sehingga terlihat menarik, lalu menyusun tulisan yang mampu mengajak pembaca, serta mampu menyusun tulisan yang jelas dan tidak bertele-tele ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3, bisakah kamu menduga langkah-langkah atau cara dari membuat poster tersebut ya. Jadi cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat poster. 1. Menentukan ide yang ingin kita sampaikan. Yang kedua yaitu menentukan judulnya, lalu pesan yang kita ingin sampaikan, serta tanggal dan tempat ya dari penyelenggaraannya. Nomor 3, menyiapkan alat dan bahan. Nomor 4, menggambar sketsa gambarnya dan tulisan pada kertas poster. Yang kelima, yang terakhir ada mewarnai dengan menarik sehingga orang suka melihatnya ya. Di bawahnya ada berbagai macam poster yang dibuat oleh anak-anak ya. Jadi semuanya posternya menarik-menarik ya. Gambarnya juga bagus. Oke, selanjutnya proses mendesain poster dengan tangan ya. Yang pertama yaitu kita menyiapkan kertas, polos, pensil, dan pensil warna. Lalu merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu tampak lebih indah dan menarik. Lalu yang kedua, pilihlah kertas polos sesuai dengan keinginan ya. Nah, ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertasnya sesuai dengan keinginanmu. Selanjutnya langkah ketiga, buatlah 3 garis tipis ya. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian atas tersebut ya.
Lalu gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertasnya. Nah, kamu akan menulis informasi tentang hal-hal yang ingin kamu sampaikan ya, supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya, mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, ya. Lalu tulisan seperti kunjungilah pameran kami. Nah, langkah keempat yaitu buatlah judul. Nah, buatlah judul pada bagian atas kertas, tulislah huruf-huruf dengan pensil yang secara tipis dulu. Nah, kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran dari kertas tersebut. Selanjutnya, langkah kelima yaitu buatlah catatan kaki ya. Jadi gambar dan buatlah tulisan secara tipis pada bagian bawah dari kertasmu ya. Seperti Sabtu 7 Juli 2016 pukul 9 pagi di Balai Kota. Langkah terakhir, langkah keenam, isi dari bagian tengah. Nah, isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama dari postermu. Nah, untuk poster pameran seni, kamu dapat membuat gambar yang berkaitan dengan pameran ya, misalnya gerabah. Nah, kamu juga dapat membuat satu atau beberapa gambar, buatlah sketsa dengan secara tipis terlebih dahulu ya. Selanjutnya, langkah ketujuh ya, warnailah postermu ya. Jadi, warnai poster yang kamu rancang ya. Setelah selesai ya, dengan hati-hati warnai gambar hurufnya menggunakan spidol, pensil warna atau krayon. Jadi tampak menarik ya. Nah, langkah ke-8 lakukan eksperimen atau percobaan. Nah, ini hanya sebagai panduan umum saja ya. Jadi kalian mencoba sesuai dengan dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak kelas 6, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.